Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan absen ya. Reza, Hadir Bu. Zainul, Izin Bu. Erlangga, Hadir. Nova, Telah Bu. Jessica, Terlambat Bu. Anissa. Hadir Bu. Oke, berarti yang belum hadir 3 ya. Ya. Iya. Aku mau siapin materi hari ini. Baik, materi hari ini tentang tenaga endogen dan eksogen membentuk permukaan bumi. Karena minggu kemarin kita kan udah membahas materi tentang litosfer, jadi kita ke bab selanjutnya ya. Sebelumnya ada yang udah pernah baca buku materi ini? Belum ya? Dengar aja Bu. Oke. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian tenaga endogen dan eksogen, mengidentifikasi jenis-jenis tenaga endogen dan eksogen, menjelaskan proses pembentukan muka bumi, menganalisis dampak tenaga endogen dan eksogen bagi kehidupan, yang terakhir memberikan contoh fenomena di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu faktor utama pembentuk permukaan bumi, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi yang disebabkan oleh panas bumi dan pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua yaitu eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi, misal cuaca, air, angin, dan juga makhluk hidup. Nah, ini ada litosfer, yaitu materi minggu kemarin ya, Ibu sedikit mengulangi. Nah, jenis-jenis tenaga endogen. Yang pertama ada tektonisme, pergerakan kerak bumi seperti limpatan, patahan. Terus yang kedua ada vulkanisme berkaitan dengan gunung api juga, yaitu aktivitas magma, dan seisme, gempa bumi akibat energi dalam bumi. Ibu akan berikan contoh yang vulkanisme ya. Juga ini bisa ke tektonisme sih, seperti ini tenaga endogen. Jadi di sini ada lempeng, ada pertemuan 2 lempeng, kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, jadi ketika lempeng satu ini menunjang ke bawah dan bertabrakan dengan lempeng satu ini, nah di sini biasanya menghasilkan retakan-retakan. Nah, di dalam sini bisa memunculkan magma dari dalam bumi dan membentuk gunung api. Kalian paham di sini? Itulah yang disebut vulkanisme, aktivitas magma dari dalam bumi. Nanti di sini jadinya gunung berapi. Oke. Selanjutnya ya, ada yang ditanyakan? Belum. Jenis-jenis tenaga eksogen. Pertama, pelapukan, terus erosi biasanya terjadi di dasar sungai, juga bisa di pantai juga ya. Terus sedimentasi, pengendapan, dan gerakan massa tanah. Selanjutnya, dampak tenaga endogen dan eksogen bagi kehidupan. Ada 2, dampak negatif menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Yang kedua, letusan gunung api dan merusak pemukiman. Yang ketiga, menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi. Dampak positifnya yaitu tanah menjadi subur akibat abu vulkanik, menghasilkan bahan tambang dan mineral, dan menjadi objek wisata alam, dan menyediakan sumber energi bagi panas bumi. Dampak tenaga eksogen bagi kehidupan. Dampak positifnya yaitu membentuk lahan pertanian
Dampak negatifnya yaitu menyebabkan abrasi, menimbulkan tanah longsor, mengurangi kesuburan tanah akibat erosi. Oke, ini adalah contoh hasil dari tenaga endogen eksogen di Indonesia ya. Kalian bisa lihat, yang pertama eksogen, contohnya Kars Gunung Sewu, Delta Mahakam, abrasi pantai di utara Jawa. Yang kedua endogen ada di Gunung Merapi, Gunung Semeru, Sesar Semako, Bukit Barisan di Sumatera. Mungkin salah satu kalian ada yang pernah kesini? Udah pernah ke Kemana? Merapi. Oke, itu Merapi masih aktif ya sampai sekarang pergerakannya. Hubungan tenaga endogen dan eksogen pada pembentukan permukaan bumi. Nah, ini hubungannya yaitu permukaan bumi terbentuk karena adanya kerjasama antara tenaga endogen dan eksogen yang berlangsung terus-menerus. Tenaga endogen berperan membentuk relief atau bentuk muka bumi baru dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen berperan mengubah, mengikis, dan meratakan bentuk permukaan bumi yang telah dibentuk oleh tenaga endogen. Kedua tenaga bekerja secara bersamaan sehingga permukaan bumi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya sebelum kuis, Ibu mau menampilkan sebuah video. Nanti di dalam video itu ada materi untuk kuis ya.
Nah, selanjutnya Ibu akan kasih kuis ke kalian untuk tambahan materi individu. Oke? Ibu. Mulai dari sekarang ya. Zainul bisa mengikuti ya. Ya, Bu. Iya. Yang satu ya. Oke. Ibu bisa mulai sekarang? Bisa, Bu. Tenaga yang berasal dari luar bumi bersifat merusak. Tadi udah Ibu jelaskan ya. Wah, sekarang bisa ya. Contoh hasil tenaga endogen. Tenaga endogen itu tenaga dari dalam bumi. BG siapa ini anak-anak? Namanya ya. Kita tidak pakai bikin, Bu. Oh, pengikisan tanah oleh air hujan. Wah, disusul oleh Zainul ya. Jabari, Bu. Oh, Jabari. Sama aku ya dulu. oke. Aktivitas magma. Seperti yang Ibu contohkan di sini tadi ya. Wah, disusul lagi. Ini contoh yang ada di Indonesia. Tadi sudah disebutkan. Ini. Wah, Begini. akibat makan yang begini. Betul. Tenaga endogen berasal. Ini true or false. Jadi benar apa salah pernyataan ini. Nah, tetap ya. Erosi. Apakah termasuk tenaga endogen? Salah ya. Erosi itu tenaga dari luar bumi. Kita begini. Oke, vulkanisme menyebabkan tanah menjadi subur. Benar atau tidak? Nah, sedimentasi proses penginisan tanah. Benar atau salah? Salah ya. Betul. Sedimentasi itu banget. Pendapat. Oke. Soal terakhir. Ini penentuan ya.
Nah, tenaga endogen dan eksogen sama-sama mempengaruhi pembentukan muka bumi. Ini gampang. Nah ya. Oke. Warnanya siapa? Dari 3 nih. Wah. Yang pertama. Terima kasih Bu Nesa. Oke, karena kalian berhasil menyelesaikan, nanti akan masuk nilai individu ya. Untuk pemenang ibu bawakan sesuatu sebentar ya. DG Bu. Oke, untuk pemenang ibu bawakan sosis. Wow. Tapi untuk yang tidak menang tetap tidak apa-apa. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Buat Gensel Fruit ya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Sebelum ibu tutup, ibu mau membagikan LKPD buat kalian ya. Jadi LKPD ini ada tugas individu tapi dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan, nanti kalian presentasikan ya.